Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Syafaulia dari kelas 11 IPA 5. Saya akan mempresentasikan idiopatik trombositopenik purpura atau ITP. Idiopatik trombositopenik purpura atau ITP adalah kondisi yang ditandai dengan menurunnya jumlah trombosit dalam tubuh atau disebut trombositopenia, sehingga mengalami kecenderungan perdarahan. Bentuk perdarahan dapat berupa purpura, yaitu perubahan warna pada kulit atau selaput lendir karena adanya perdarahan di pembuluh darah kecil. Bentuk lainnya yaitu berupa petesia, yaitu bintik-bintik merah akibat perdarahan di dalam kulit. Perdarahan terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang trombosit, sehingga jumlah trombosit menurun. Kondisi ini dapat terjadi oleh siapa saja, baik orang dewasa maupun anak-anak. Anak yang berusia 2-5 tahun cukup rentan terhadap ITP. Biasanya terjadi pasca infeksi virus. Penyebab ITP belum diketahui secara pasti hingga sekarang. Namun, dugaan utama penyebab ITP adalah gangguan sistem kekebalan tubuh atau disebut penyakit autoimun. Pada penderita ITP, sistem kekebalan tubuh menganggap sel keping darah atau trombosit sebagai benda asing yang berbahaya, sehingga dibentuk antibodi untuk menyerang trombosit. Hal inilah yang mengakibatkan jumlah trombosit menurun. Beberapa hal yang dapat memicu munculnya ITP yaitu infeksi virus atau bakteri, vaksinasi, paparan racun atau bahan kimia yang berbahaya, penyakit autoimun lain seperti lupus, dan pengobatan kemoterapi. Gejala ITP. Gejala utama ITP yaitu ruam merah atau memar di beberapa bagian tubuh dan perdarahan yang sulit dihentikan ketika luka. Namun terdapat tanda dan gejala lainnya yang disebabkan oleh ITP, yaitu rasa lelah yang berlebihan, perdarahan berlebihan saat menstruasi, mimisan, bercak darah pada urin atau tinja, dan gusi berdarah. Pada anak-anak terkadang tidak mengalami gejala ITP. Jika mengalami gejala ITP, maka akan bersifat ringan dan berlangsung kurang dari 6 bulan. Namun pada orang dewasa biasanya dapat terjadi lebih dari 6 bulan. Klasifikasi atau jenis-jenisnya. Yang pertama ada ITP akut. Jenis ini berlangsung kurang dari 6 bulan. Sering dijumpai pada anak-anak yang berusia 2-6 tahun. Biasanya terjadi setelah infeksi virus akut seperti rubella atau akibat penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh virus. ITP kronik. Jenis ITP ini sering dijumpai pada wanita yang berusia 15-50 tahun. Perdarahan terjadi selama beberapa hari sampai beberapa minggu, bahkan terus-menerus. Jika diperiksa secara fisik, maka keadaan umumnya biasanya baik, tidak mengalami demam, tidak mengalami pembasaran limpa maupun hati, namun terdapat imun yang lemah. Patofisiologi. ITP kemungkinan juga disebabkan oleh hiperplenisme infeksi virus. Namun penyebab sebenarnya tidak diketahui, meskipun diduga disebabkan oleh agen virus yang merusak trombosit.
Kerusakan trombosit disebabkan adanya humoral antiplatelet faktor di dalam tubuh yang saat ini dikenal sebagai PAIGG atau platelet associated IgG. PAIGG diproduksi oleh limfa dan sumsum tulang. Kenaikan produksi PAIGG adalah akibat adanya antigen spesifik terhadap trombosit dan megakariosit dalam tubuh. Pada bentuk akut, antigen spesifik diduga bersumber dari infeksi virus yang terjadi 1-6 minggu sebelumnya. Antigen pertama yang berhasil diidentifikasi berasal dari kegagalan antibodi ITP untuk berikatan dengan trombosit yang secara genetik kekurangan kompleks GP2B atau 3A. Kemudian berhasil diidentifikasi antibodi yang bereaksi dengan GP1B atau 9, 1A atau 2A, 4 dan via determinan trombosit yang lain. Antigen ini bersama PAIGG membentuk kompleks antigen antibodi dan selanjutnya melekat di permukaan trombosit. Pelekatan ini menyebabkan trombosit akan mengalami kerusakan akibat lisis atau penghancuran sel-sel makrofag di RES yang terdapat di hati, limfa, sumsum tulang, dan getah bening. Kemudian terjadi destruksi trombosit dalam sel penyaji antigen yang diperkirakan dipicu oleh antibodi akan menimbulkan pacuan pembentukan neoantigen yang berakibat produksi antibodi yang cukup untuk menimbulkan trombositopenia. Kerusakan yang demikian cepat dan jumlah yang besar menyebabkan terjadinya trombositopenia berat diikuti manifestasi perdarahan bentuk ITP kronik bisa merupakan kelanjutan dari bentuk akut. Perdarahan hebat dapat mengakibatkan nyeri, splenomegali, yaitu pembesaran limfa, purpura, meliputi ruam, bintik-bintik ungu karena pembuluh darah kecil, kebocoran darah ke kulit, sendi, usus, atau organ. Anemia dapat menurunkan kadar hemoglobin yang nantinya akan terjadi perubahan perfusi jaringan yang berhubungan dengan penurunan komponen seluler yang diperlukan untuk pengiriman oksigen dan nutrisi ke sel. Selain itu, anemia menjadi penyebab nafsu makan seseorang berkurang sehingga terjadi gangguan keseimbangan nutrisi, dan anemia mengakibatkan organ tubuh tidak mendapat cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah sehingga terjadi intoleransi aktivitas atau ketidakcukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Pengobatan pada ITP yang ringan tidak mendapat penanganan secara khusus, namun dokter tetap akan memantau dan memeriksa trombosit secara rutin untuk mencegah perdarahan. Pada ITP yang lebih parah akan diberikan dalam bentuk obat-obatan. Yang pertama ada obat kortikosteroid, yaitu menekan sistem kekebalan tubuh dan jumlah trombosit. Lalu ada L-Thrombopak, yaitu obat yang membantu sumsum tulang agar dapat memproduksi lebih banyak trombosit. Selanjutnya ada rituximab, yaitu meredakan respons sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan rusaknya trombosit. Selanjutnya ada intravenous immunoglobulin, yaitu obat yang meningkatkan jumlah trombosit ketika obat lain tidak lagi efektif untuk mengatasi ITP. Operasi pengangkatan organ limfa atau splenektomi. Operasi pengangkatan organ limfa atau splenektomi ini dilakukan ketika penderita ITP sudah parah dan obat-obat lainnya tidak lagi efektif. Prosedur operasi pengangkatan organ limfa atau splenektomi ini bertujuan untuk mencegah penghancuran trombosit di organ limfa. Meskipun demikian, prosedur ini jarang sekali dilakukan karena dapat menimbulkan resiko infeksi. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan. Jelaskan mekanisme virus campak yang dapat meningkatkan resiko terjadinya ITP. Virus campak masuk ke dalam tubuh melalui mukosa saluran atas atau kelenjar air mata. Infeksi awal dan replikasi virus terjadi secara lokal pada sel epitel trakea dan bronkus. Fase Vermeer pertama terjadi setelah invasi akibat replikasi dan kolonisasi virus pada kelenjar limfa regional.
Fase viremia kedua terjadi setelah infeksi awal akibat penyebaran virus pada seluruh sistem retikuloendotelial. Kolonisasi dan penyebaran pada epitel dan kulit menyebabkan gejala batuk, mata merah, pilek, dan demam yang semakin tinggi. Pada fase awal demam, jumlah trombosit menurun dalam batas normal. Apabila jumlah trombosit terus menurun, maka akan mengalami trombositopenia yang mengakibatkan ITP dan memunculkan ruang makulopapula. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.